Halo Sobat Persma, kembali lagi bersama saya Nabila di Ruang Podcast Mahasiswa. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu undangan nih dari Ketua Umum IKME atau yang biasa kita sebut Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Selamat pagi, Mas. Pagi. Mungkin teman-teman dari Sobat Persma belum kenal nih sama Ketua Umum dari IKME. Bisa dikenalin dulu, Mas? Halo semuanya, baik, perkenalkan nama saya Ahmad Nizam Arif yang sekarang ini sedang menempuh pada semester 6 dan kebetulan saya dimandati untuk menjadi Ketua Umum pada periode 2023-2024. Selain di IKME nih, kegiatan organisasi yang diikuti dari Mas Nizam ini apa aja? Baik itu internal maupun eksternalnya. Untuk internal saya, kegiatan yang saya ikuti yaitu adalah pada terutama HMPS IKME. Terus untuk kegiatan di internal saya ada di IPNU, IPP IPNU itu pada Waka 2 kaderisasi. Terus saya di sekretaris bidang PMI seperti itu. Kan tadi Masnya sempat bilang nih, ikut organisasi IPNU ya. Ya. Di IPNU tuh kegiatannya seperti apa aja sih, Mas? IPNU itu lebih untuk sekarang, itu lebih kepada pelajar, Mbak, terutama. Di mana untuk sebagai wadah pelajar itu di kalangan kaum Nahdliyin kan seperti itu, Mbak. Jadi dan kebetulan saya itu bertempat pada di Waka 2 terkait tentang kaderisasi. Jadi bagaimana cara saya dengan anggota-anggota saya itu untuk merakatkan dan untuk istilahnya kita saling sharing-sharing lah bersama pelajar-pelajar seperti itu. Itu khusus semua pelajar di tingkatan atau hanya untuk mahasiswa saja? Kalau untuk sekarang ini karena fokusnya kepada pelajar, jadi yang saya tahu itu fokusnya pada anak-anak sekolah, Mbak, gitu. Ya walaupun saya sendiri sudah mahasiswa seperti itu, tapi dalam tingkatan IPNU itu ada tingkatannya jadi, Mbak. Yang dulu itu memang kebutuhannya kan kepada pemuda begitu, tetapi sekarang dirubah menjadi pelajar. Jadi sasaran kita pada IPNU itu pada pelajar-pelajar SMP, SMA, baik itu MI dan juga SD. Dan Mas Nizam ini ikut IPNU di cabang mana? Saya ikut di Ranting Tutul, Mbak. Tutul. Ya, saya di Ranting Tutul dan di bawah naungan anak cabang Ambulu, Kecamatan Ambulu. Di Ambulunya ya. Dulu saya juga pernah ikut sih, tapi di bawah naungannya MWC Rambi Puji. Oh, MWC Rambi. Kemudian ini Mas, kan tadi juga di IPNU, di PMI juga kan mungkin juga sibuk juga ya Mas ya, diskusi-diskusi juga. Nah untuk di IKME sendiri, terkait di IKME, untuk proker-proker yang sudah dilaksanakan atau Mas Nizam sendiri belum melaksanakan tapi punya keinginan untuk melaksanakan itu? Oke, baik. Untuk kegiatan yang sudah terlaksana selama kurang lebih 1 periode hari ini, Mbak, itu yaitu adalah yang pertama kita sudah melaksanakan yang namanya makrab. Dengan waktu itu kalau nggak salah temanya makrab ben akrab gitu ya. Nah, kalau akrab itu ya akrab seperti itulah gitu. Jadi tujuan itu untuk mengakrabkan baik pengurus dan juga anggotanya. Terus untuk kegiatan yang kedua yaitu kita mengadakan aliansi, Mbak, waktu itu. Dan itu diikuti oleh LPM dan juga ada UKK juga, baik Paskibra dan juga PSM. Terus dengan kita juga IKME dan juga sama Menwa gitu. Yang kita laksanakan pada bulan Ramadan yang tahun lalu seperti itu. Jadi kita mengadakan kolaborasi dengan 5 HMP dan UKM yang ada di Unipar seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kita mengadakan yang namanya workshop kewirausahaan dan itu kita berkolaborasi dengan prodi. Kita berkolaborasi dengan prodi. Jadi karena salah satunya yaitu adalah permintaan daripada Ibu Kaprodi.
Jadi kita membuatlah sebuah kolaborasi yang namanya yaitu adalah kewirausahaan, workshop kewirausahaan, yang itu kurang lebih diikuti sekitar yang offline itu sekitar 100 mahasiswa dan yang online itu kita tembus sampai 200 mahasiswa seperti itu. Itu untuk lingkup pendidikan ekonomi saja waktu itu. Terus untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah sekolah organisasi, yang mana itu adalah sebagai tempat kita untuk bergabung daripada HMPS IKME sendiri. Terus untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir ini adalah IKME Fest gitu. Sebenarnya ini adalah gebrakan baru bagi kita ke IKME Fest itu yang menggabungkan 3 kegiatan sekaligus gitu. 3 kegiatannya itu apa saja? Yang pertama itu adalah lomba cerdas cermat, yang kedua ini adalah bisnis plan, dan yang ketiga yaitu adalah bazar gitu. Untuk kegiatan itu sih, dan untuk keinginan saya yang masih belum tercapai nih ya Mbak ya. Ini adalah kegiatan yang mana kita itu berkompetensi bukan hanya dalam lingkup kampus saja, tetapi kita luar kampus gitu. Kita lebih kepada ke masyarakat seperti itu. Dan itu sampai sekarang yang masih menjadi keinginan saya ya, seperti itu. Nah, tadi kan Masnya sempat berbicara terkait workshop kewirausahaan nih. Ya. Itu bentuknya seperti apa sih, Mas? Ya. Untuk workshop kewirausahaan seperti itu, dulu itu kita sempat meluncurkan logo Bumi, Mbak. Jadi logo Bumi itu adalah apa? Bumi itu adalah badan usaha milik IKME gitu, dan itu yang nantinya akan dikelola. Jadi untuk kegiatannya pada workshop kewirausahaan kemarin itu kita terkait bagaimana cara membranding, terus bagaimana cara kita menghitung tingkat tingkat laba pada suatu produk dan seperti itu. Seperti itu sih untuk kegiatannya. Itu hanya untuk mahasiswa pendidikan ekonomi saja? Untuk lingkupnya iya, untuk seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, untuk sejarah dari IKME sendiri itu seperti apa ya, Mas? Baik. Terbentuknya IKME. Untuk terbentuknya IKME itu dimulai pada tahun 2001, Mbak. 2001, yang mana namanya dulu itu masih belum IKME, tetapi IKMI. IKMI karena kepanjangannya apa itu? Sebenarnya sama Mbak kepanjangannya, tetapi tidak ada namanya pendidikan. Jadi dulu itu namanya Ikatan Mahasiswa Ekonomi gitu. Nah, karena kita dalam lingkup FKIP, maka pada tahun 2003 itu ada pergantian nama. Jadi yang dari IKMI menjadi IKME. Jadi perbedaannya hanya di situ saja sih, untuk membedakan bahwasannya IKMI ini adalah Ikatan Mahasiswa Ekonomi begitu. Dan untuk IKME-nya itu baru Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Ya, karena lingkup kita ada pada pendidikan ekonomi seperti itu. Nah, ini juga terkait IKME Fest. Nah, Ya. IKME Fest tadi kan juga ada 3 hari ya waktu itu ya, Mas? Iya, 3 Juga hari. waktu itu kita juga sudah menayangkan di Instagram kita LPM Freedom terkait acara IKME Fest. Nah, itu kan ada 3 hari, ada terkait bisnis plan, terus apalagi yang 2, Mas? Cerdas cermat dan juga bazar. Dan juga bazar. Nah, ini kan juga apa ya, membawa orang luar juga, ada ikut serta dari pihak luar. Itu seperti apa cara mengkoordinirnya sebagai ketua umum untuk mengkoordinir ke pihak luar itu seperti apa? Baik. Cara kita untuk mengkoordinir pihak luar itu salah satunya dengan kita waktu itu kan kita ada bazar itu, Mbak. Nah, kita beralih ke bazar dahulu lah. Jadi bazar itu ada yang diikuti oleh mahasiswa daripada luar kampus gitu. Itu ada salah satunya yaitu Wonjiwo itu bukan istilahnya luar kampus, tetapi owner-nya sendiri itu adalah mahasiswa pendidikan ekonomi seperti itu. Dan itu diikuti sama banyak HMPS yang lainnya pada mengisi bazarnya. Dan untuk untuk cerdas cermatnya itu kita sebelumnya branding dulu
di IG, sosialisasi bahwasanya kita mengadakan cerdas cermat nih seperti itu. Dan untuk cerdas cermatnya sendiri ini adalah yang dilakukan selama sudah 2 kali ini, Mbak, untuk cerdas cermatnya sendiri. Jadi kita caranya bagaimana cara kita itu untuk mendapatkan peserta itu adalah kita menyebar undangan. Kita menyebar undangan dari seluruh sekolahan yang sudah kita list yang ada pada Kabupaten Jember seperti itu. Jadi kita permohonan peserta lah gitu, gitu. Dan juga untuk bisnis plan-nya itu juga sama. Jadi kita buatkan dalam satu pamflet dan juga satu undangan. Dan itu yang kita sasar yaitu adalah sekolah-sekolah yang memiliki istilahnya apa ya, pelajaran ekonomi lah seperti itu. Jadi kita sasar seperti itu. Nah kan tadi kan yang udah dari dulu nih cerdas cermat ya. Ya. Berarti bazar dan bisnis plan nih baru di tahun ini ya? Ya, untuk bazar dan bisnis plan-nya yaitu adalah barulah untuk tahun ini. Itu sangat baru untuk tahun ini. Nah ini kan tadi kan bazar itu kan diikuti oleh HMPS juga. Nah, Ya. keuntungannya dari IKME sendiri mengadakan bazar itu seperti apa? Ya, untuk keuntungan bagi kami ya, yaitu adalah yang pertama, karena kita juga mendatangkan pelajar-pelajar dari sekolah lain ya, itu yang pertama yaitu adalah untuk branding kampus kita sendiri, Mbak. Untuk memperkenalkan, "Oh, ini loh, kita nggak kalah dengan kampus yang lainnya," seperti itu. Dan untuk yang lainnya itu adalah apa ya, kita itu menjadikan satu yang pendidikan dengan kewirausahaan, gitu. Jadi pendidikan dan juga kewirausahaan itu tidak hanya kita pelajarkan pada mata kuliah saja, tetapi kita praktekkan juga dalam Hikmafest itu sendiri. Mengenai evaluasi dari acara yang berlangsung dengan 3 hari dan melibatkan banyak pihak itu evaluasinya apa saja? Untuk evaluasinya yaitu sebenarnya ini sih, Mbak, SDM yang memang untuk event-event seperti itu memang harus kita latih lah Ya. seperti itu. Jadi untuk ya memang karena itu event besar lah bagi kita ya. Ya. Jadi untuk teman-teman itu masih meraba-raba seperti itu. Jadi ya sudah bisa dikatakan perfect, cuman masih taraf kurang memuaskan seperti itulah. Jadi untuk evaluasinya kita terhadap SDM-nya itu sendiri. Jadi nanti bagaimana kita untuk mengelola sebuah acara itu aja. Untuk acara IKME sendiri ada sponsorship-nya juga nggak? Untuk Hikmafest-nya sendiri itu ada sponsornya, Mbak. Sebenarnya lebih bukan ke sponsor sih, lebih ke partnership gitu. Itu adalah ada pada lupa saya itu banner dari Surabaya itu. Jadi kita dikirim langsung banner dari sana, ada harga potongan lah Iya. seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya itu kita sempat disupport sama Bayu dan juga Wardah seperti itu. Kan itu kan di Surabaya jauh tuh yang mengkoordinir untuk mendatangkan banner dari sana itu siapa ya? Kita ada tim sponsorship-nya sendiri, Mbak. Jadi ada tim sendiri untuk mencari sponsorship begitu. Jadi kita kontak-kontakan dengan pihak yang sana, kita meeting dengan pihak yang sana, itu bagaimana caranya itu akhirnya kita bagi 2 antara ongkirnya dengan untuk harga banner-nya itu kita dapat potongan dan untuk ongkirnya itu kita bagi 2 dengan pihak sana. Untuk di tahun selanjutnya nih, apakah IKME ini akan diadakan kembali dengan waktu yang 3 hari, ada bazar, business plan, dan cerdas cermat seperti itu? Harapan besar saya itu akan tetap ada seterusnya ya, Mbak, ya. Karena pada Hikmafest yang kemarin itu kita dapat apresiasi, salah satunya dari Warek 2 dan juga kegiatan Hikmafest sudah dipatok sebagai kegiatan pertama yang harus diteruskan sama Bapak Warek 3 sendiri, Warek 3 Unipar itu sendiri. Jadi harapan saya itu tetap berkelanjutan lah seperti itu. Walaupun nantinya akan ada tema-tema yang lebih menarik lagi dari yang kemarin seperti itu.
juga bisa ini ya, memotivasi untuk HMPS lainnya, untuk mengadakan acara besar juga ya? Ya, Terus ini, kegiatan IKME tadi terkait ini, bisnis plan. Bisnis plan tuh seperti apa sih, Mas, Ya. kegiatannya? Kegiatan bisnis plan yaitu adalah, kita misalkan, saya ini memiliki produk seperti itu. Nah, produk saya ini apa sih yang akan saya tampilkan gitu. Jadi setelah contoh saya misalkan membuat, nugget lah. Nugget itu kan biasanya bahannya itu daripada ayam dan juga tepung-tepungan yang lainnya. Nah, saya ini punya inovasi lain lah. Contoh, saya kasih kelor gitu, karena kelor itu banyak khasiatnya ya, walaupun di Jawa sendiri itu kelor kan sangat mistis kan gitu. Jadi, wah ternyata kelor ini kandungannya seperti ini. Nah, setelah itu dibuatkan yang namanya sebuah proposal untuk kita presentasikan ke dalam lombanya. Jadi kita mempresentasikan produknya kita sendiri, habis itu, kita perlombakan apa sih yang akan, hal-hal menarik yang akan kita tampilkan pada presentasi itu. Nah, nantinya, kalau misalkan pada perlombaan itu sendiri, itu ada yang namanya, yang nantinya, siapa yang juara pada, bisnis plan itu sendiri, itu akan mendapat investor tersendiri. Oh, produknya ini menarik seperti itu, produknya ini menarik, saya akan, mendanai lah seperti itu. Dan nantinya, dari adanya bisnis plan itu sendiri, yaitu, untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang sangat menarik, yang pastinya seperti itu. Kan namanya sendiri bisnis plan, yaitu adalah planning bisnis seperti itu. Oh, berarti dari juara-juara tersebut bukan hanya mendapat juara saja, juga mendapat dukungan atau bantuan dari investor itu sendiri ya, Mas? Ya, untuk bisnis plan kemarin itu kita berkolaborasi dengan, Dinas Koperasi dan alhamdulillah Dinas Koperasi itu membantu sangat banyak, salah satunya yaitu adalah investor itu sendiri, gitu. Dan, alhamdulillah sampai sekarang itu tetap kita kawal dan yang juara yang kemarin pada IKMOFest itu sendiri, itu sudah, melaksanakan tahapan kepada investor dan sudah ada investornya sendiri seperti itu dan alhamdulillah itulah, kebanggaan lah bagi saya sendiri, untuk bisnis plan sendiri kan, baru dimulai tetapi sudah menurut saya sudah wah seperti itu. Untuk cerdas cermatnya ini kan tadi juga ada cerdas cermat ya, itu seperti apa bentuk cerdas cermatnya? Untuk bentuk cerdas cermatnya ini kita, seperti cerdas cermat yang lainnya sih ya. Jadi tidak ada perbedaan dengan yang lainnya, cuman, sistem yang kita gunakan itu yang pertama yaitu adalah, kita melaksanakan, mengerjakan soal menggunakan aplikasi, aplikasinya apa itu saya lupa. Jadi, di situ itu adalah siapa yang cepat itu akan mendapatkan nilai. Jadi siapa yang cepat dan siapa yang benar itu nilainya akan tinggi. Jadi, kurang lebih itu yang kemarin itu diikuti oleh 9, kelompok dan itu sangat antusias, itu nilainya itu sangat, sangat bekerjaan, sangat apa ya, istilahnya, sangat unda-undi lah seperti itu. Karena ya itu, ada yang cepat tapi, benar dan ada yang cepat tapi salah. Jadi itu sangat gini-gini itu nilainya, seperti itu. Jadi untuk sistemnya itu seperti itu dan untuk yang keduanya, yaitu kita menggunakan, sistem soal. Jadi kita menggunakan sistem soal yang sudah kita sediakan, yang sudah kita print, itu kita sebar kepada para peserta. Nah, setelah itu baru kita menentukan nilainya. Jadi kita ada tim tersendiri untuk, eee, untuk mencatat nilainya tuh seperti apa sebetulnya. Nah, setelah itu baru kita menuju ke tahap akhirnya, yaitu adalah, eee, poin siapa cepat, siapa yang dapat. Jadi kita ada host tersendiri untuk membacakan soal dan, eee, menggunakan siapa yang cepat, begitu. Jadi ada yang cepat tapi salah, maka dilanjut dengan, kelompok yang lainnya, seperti itu. Untuk sistemnya yang kita gunakan itu seperti itu. Mungkin bisa diminum dulu, Mas. Iya, monggo. Ini nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa kan? Iya. Boleh boleh, Mas. Oh, iya. Boleh dipakai aja. Keringetnya sak jagung-jagung.
Dikat toh? Duh. Terus kan ini Mas, kan untuk tahun awal Masnya jadi ketua umum di IKME itu kan juga mengikuti kampus mengajar gitu kan. Iya, iya. Nah, itu seperti apa mengkoordinir bawah-bawahannya gitu? Kan sedangkan samanya tidak ada di kampus gitu. Ya. Untuk koordinasi itu untuk, sekarang itu kan kita, dimudahkan Kak, Mbak, oleh teknologi seperti Ya, itu. Jadi, kita tetap berkoordinasi dengan pengurus-pengurus yang lainnya, yaitu, untuk tetap mengawal anggota-anggota kita. Apalagi yang pertama itu kita kan kedatangan, mahasiswa baru pada yang angkatan mau 23 ya? 2023 kan seperti itu. Jadi, kita tetap kawal tetapi kita kan ada yang namanya divisi internal dan eksternal seperti itu. Jadi, itu adalah tugas-tugas, mereka untuk mengawal anggota-anggotanya. Tetapi, saya tetap mengawal, lewat, Google Meet, lewat WA dan, lewat Zoom seperti itu. Tapi kan biasanya ini Mas, ketika mahasiswa tuh nggak dikawal secara langsung ya, biasa banyak terjadi miskomunikasi gitu. Itu gimana sampai menanggapi hal itu? Alhamdulillah sampai sekarang ini, tidak ada miskomunikasi sama sekali ya, Mbak, ya. Jadi saya itu ada, meminta waktu itu karena memang posisi kampus mengajar saya itu jauh ya, Jauh. jauh sekali daripada apa yang diperkirakan. Jadi ya, saya minta tolong kepada satu anak gitu, untuk, bagaimana apa yang saya ingin bicarakan ini tersampaikanlah kepada teman-teman yang lainnya juga gitu, seperti itu. Dan kalaupun misalkan nanti ada misalkan pendapat yang berbeda, ya sudah nanti, bagaimanalah cara kita itu untuk, mencari jalan tengahnya, baik, kita biasanya itu menggunakan, saya biasanya langsung telepon atau kita, pakai Google Meet yang memang itu sangat urgent sekali, seperti itu. Berarti di kampus sendiri ada yang membackup ya, Ya, membackup tetap sebagai ketua umum. tetap kita ada, yang membackup seperti itu. Terus ini, kampus mengajarnya itu di mana Mas? Ya, untuk kampus mengajar saya ini adalah bisa tergolong jauh sendiri, Mbak, gitu loh. Ya, soalnya teman-teman satu angkatan saya itu dapatnya pada domisili Jember Domisili. semua, ya. Tetapi saya itu jauh dari, tempat penempatan saya itu ada pada Kota Madiun dan itu kurang lebih, jaraknya sekitar 200 sekian kilo, seperti itulah. Jadi ya gimana lagi, mau tidak mau ya harus melaksanakan, kan seperti itu. Mungkin terakhir sebelum kita tutup podcast-nya nih Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari IKMA sendiri atau ke mahasiswa yang lain? Oke, eee, terakhir ini dari saya ya, untuk teman-teman yang lainnya untuk perkuliahannya ini tetap semangat dan untuk teman-teman IKME, tetaplah berproses pada IKME. IKME adalah sebuah, himpunan mahasiswa yang mana bermanfaatlah untuk kita sendiri, untuk mengembangkan jati diri kita, untuk mengembangkan, sikap disiplin kita, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti itu, cukup sih. Mungkin kali ini mungkin sampai sini saja podcast kali ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.